Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 18 November 2021 dengan judul Tuhan bekerja dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, pelayan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Hubungan kita dengan Tuhan sama dengan hubungan anak-anak kecil dengan orang tua mereka. Tuhan memperhatikan umatnya, gerejanya, sama seperti orang tua yang pengasih memperhatikan anak-anak mereka, dan kita sama bodohnya dengan anak-anak kecil karena betapa rawannya kita untuk berpikir bahwa kita mengetahui segalanya, padahal sebenarnya kita belum tahu apa yang Tuhan sedang tunggu untuk diajarkan kepada mengajar ketika kita menunjukkan kesediaan untuk mengikuti jejaknya. Maukah kita turun dari pembenaran diri sendiri seperti anak-anak kecil yang melakukan pekerjaan Allah? Akankah kita bersedia untuk diajar dan dipimpin olehnya? Dengan langkah terhuyung-huyung, kita baru saja mulai berjalan. Pada waktunya kita akan belajar untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Tetapi sekarang, kita cenderung kapan saja untuk tersandung dan jatuh. Dari yang tertinggi ke yang terendah, kita masing-masing memiliki kelemahan dan masalah rohani yang serupa dengan kelemahan dan masalah anak-anak yang tidak berdaya. Dan karena anak-anak yang tidak berpengalaman ini tidak dapat menempatkan ketergantungan mereka pada satu sama lain, tetapi harus bergantung pada orang tua mereka. Jadi kita harus belajar untuk tidak menggantungkan jiwa kita yang tidak berdaya pada manusia manapun, tetapi berpegang teguh pada yang esa yang mampu untuk menyelamatkan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan kita dalam takut kepadanya dan berjalan gemetar di hadapannya. Kerjakan keselamatanmu, katanya, dengan takut dan gentar. Selama kita bekerja dalam peraturan kita, memegang lengan yang maha kuasa, kita aman. Tetapi segera setelah kita melonggarkan genggaman kita atas lengannya dan mulai bergantung pada manusia, kita berada dalam bahaya besar. Hari ini Tuhan menginginkan kita untuk mencapai standar yang lebih tinggi daripada yang pernah kita capai di masa lalu. Selama kita bekerja dalam peraturan Kristus memegang lengan yang maha kuasa, kita aman. Tetapi segera setelah kita melonggarkan genggaman kita atas lengannya dan mulai bergantung pada manusia, kita berada dalam bahaya besar. Hari ini Tuhan menginginkan kita untuk mencapai standar yang lebih tinggi daripada yang pernah kita capai di masa lalu. Hari demi hari, kita harus bergerak ke atas, semakin ke atas, sampai kita dapat dikatakan sebagai umat, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan, motivasi, dan semangat bagi kami semua para pendengar yang setia untuk memulai aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan kita dalam takut kepadanya dan berjalan gemetar di hadapannya. Kerjakanlah keselamatanmu, katanya, dengan takut dan gentar. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan dan juga kesehatan. Terlebih mereka membutuhkan akan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan, dan setiap kebijakan yang mereka ambil biarlah itu dapat mensejahterakan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan juga kekuatan kesehatan dan sukacita, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan semua guru-guru dan kepala sekolah, setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, dedikasi, agar biarlah guru-guru dan juga para kepala sekolah dapat mengajar setiap anak didik bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi mereka dibekali untuk memiliki akan karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus saat sekarang ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan berikan juga kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.